Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak Ustadz semua yang Ustadz rindukan, yang mungkin kita belum bisa jumpa langsung ya, untuk belajar langsung tatap muka, tapi kita tetap semangat untuk belajar hari ini. Dan hari ini kita akan belajar materi IPA yang sebenarnya sangat mudah untuk dipelajari, dan ini bakal banyak hal-hal unik yang akan kita pelajari bersama Ustadz Sulu. Ustadz akan membagikan ilmu kepada kita semua, dan semoga ilmu yang kita dengarkan hari ini bisa bermanfaat terutama untuk diri kita sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi kita akan membahas sebenarnya perkembangbiakan itu apa sih, terutama terkhusus yang terjadi pada tumbuhan. Nah, penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur karena hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, dan hari ini tentunya harus jadi hari yang terbaik buat kita, dan untuk hari esok pastinya akan lebih baik lagi, begitu ya. Oke? Nah, sebelum kita belajar, tentunya akan sangat lebih baik apabila kita bisa berdoa lebih dulu. Yuk, kita sama-sama ya nak ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limuallimina wa liman ahsana ilayna. Rabbana ishrah lana sudurana wa zidna ilman nafi'a waj'alna min ibadikas salihin. Amin. Yuk kita fokus ke laptop kita, anak-anak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita akan bahas tentang konsep perkembangbiakan itu seperti apa sih sebenarnya. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangbiakan yang terjadi secara generatif. Yang ketiga, kita akan bahas juga tentang perkembangbiakan yang secara vegetatif. Dan yang terakhir, kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini, dan Ustadz akan berikan kuis buat kalian semua. Jadi perhatikan baik-baik, siapkan buku catatannya, siapkan alat tulisnya, dan dengarkan dengan seksama agar ilmu yang didengar hari ini, yang didapatkan hari ini, benar-benar jadi nikmat tersendiri bagi kita. Oke, kita lanjut. Anak-anak Ustadz mungkin sudah pernah ya melihat ada bebek tuh, induk bebek sama anak-anakannya, sama anak bebek gitu ya. Dia buntutin tuh induknya, kemanapun induknya pergi dia akan ngikut. Pernah ya? Pasti pernah semua ya. Nah, kemudian kita juga pernah tuh pasti, kalau misalkan kita ke daerah-daerah yang ada tanahnya gitu, kayak di kampung kita gitu kan, di kebun kita, mungkin kita pernah sering melihat pisang, pohon pisang yang ada tunasnya atau ada anakannya di samping dari pohon pisang itu, yang kecil dia pohonnya. Pernah ya nak ya? Pernah ya? Nah, kemudian kita juga sering nih melihat hal-hal seperti ini. Nah, jadi kalau dari gambar yang bisa kita lihat ini, sebenarnya kita bisa lihat bahwasannya induk ini memiliki anakan, gitu ya. Nah, kemudian pohon pisang ini dia juga punya anakan seperti ini. Nah, jadi konsepnya sebenarnya konsep perkembangbiakan ini sederhana. Nah, jadi konsepnya adalah perkembangbiakan itu sama dengan memiliki keturunan atau memiliki anakan, gitu ya.
Tujuannya apa? Tujuannya agar hidupnya, agar jenisnya, spesiesnya tetap survive. Contoh, ayam ngasilin telur, telur jadi anak ayam gitu kan. Nah, survive itu maksudnya jenisnya tetap bertahan gitu ya. Ayamnya ada aja gitu. Walaupun orang banyak makan ayam, tapi ayam tetap ada gitu. Nah, itu namanya survive. Nah, kemudian untuk mencegah dari kepunahan, mencegah dari ketiadaan. Jadi nggak mungkin terjadi tidak ada ayam di dunia ini seperti itu. Nah, jadi kondisinya dengan banyaknya anak ayam gitu kan, jadi anak ayam itu bisa menghasilkan anakannya lagi, begitu seterusnya, sehingga populasi ayam tetap ada di dunia ini. Nah, itu konsep dari perkembangbiakan. Paham ya? Perkembangbiakan itu memiliki keturunan, intinya untuk mencegah dari kepunahan. Nah, jadi seperti yang Ustadz bilang tadi, bahwasannya untuk anakan ya, anakan dari perkembangbiakan ini ada dua dia biasanya jenisnya. Satu, ada yang mirip indukannya, mirip banget. Maksudnya mirip banget, mirip 100%. Contoh, pisang akan menghasilkan anakan pisang atau tunas pisang. Dan tunas pisang ini bakal mirip banget sama indukan pisang itu, gitu ya. Coba kita tengok ini contohnya pada bebek yang kita lihat tadi. Nah, ini bebeknya kepalanya warnanya coklat full gitu ya. Nah, kemudian untuk anakannya ada yang coklat full, ada yang coklat muda, kepalanya juga masih kuning. Nah, itu yang dimaksud dengan anakan yang tidak mirip induknya. Jadi tidak mirip ini maksudnya tidak mirip 100%. Jadi kalau dikatakan mirip induknya 99%, itu dikatakan tidak mirip gitu ya. 90% tidak mirip. Yang dikatakan mirip dalam kata ini maksudnya adalah mirip 100%. Dan yang mirip 100% itu biasanya untuk perkembangbiakan vegetatif, dan yang nggak mirip itu perkembangbiakan generatif. Oke, apa itu perkembangbiakan vegetatif dan generatif akan kita bahas di laptop selanjutnya, di slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi perkembangbiakan generatif itu melibatkan dua indukan. Jadi ada induk jantan sama induk betina gitu ya. Ada yang jantan sama yang betina. Nah, makanya hasilnya itu seperti anak kucing ini, si induk kucing ini, dia akan menghasilkan anakan yang ada yang rambut kucingnya ini warnanya lebih hitam daripada induknya. Kemudian ada yang warnanya merah gitu ya. Merah, kemudian ada yang merah keputihan gitu. Nah, ini dia yang Ustadz bilang tadi, tidak mirip 100% dengan induknya. Dan ini bersifat alami biasanya, terjadi pada makhluk hidup secara alami. Nah, kalau untuk vegetatif, dia hanya melibatkan satu indukan saja. Coba kita lihat. Ini ada pohon apa nih, ayo? Pohon ubi ya. Pohon ubi kayu. Nah, ubi kayu itu biasanya kalau misalnya kita lihat kebun ubi kayu, biasanya tingginya hampir sama semua gitu ya. Kemudian bentuknya hampir sama semua, cabangnya juga hampir sama gitu ya, mirip banget. Nah, inilah yang kita sebut dengan perkembangbiakan vegetatif, dan dia hanya melibatkan satu indukan saja. Nah, biasanya petani itu kalau misalkan mau nanam ubi, dia cukup potong ubinya sedikit gitu ya, sepanjang ini biasanya sejengkal, kemudian ditanam akan jadi ubi yang baru seperti itu ya. Hanya melibatkan satu saja tanpa melalui perkawinan, dan sifatnya ada yang alami, ada yang buatan. Maksudnya apa? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Coba kita lihat dulu. Nah, kita akan coba bahas dulu untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya, terutama ya, karena kita hari ini akan membahas tentang tumbuhan saja dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hewan. Nah, jadi untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biasanya melalui penyerbukan, atau istilah sainsnya polinasi. Apa nak? Polinasi. Nah, untuk polinasi ini biasa melibatkan yang namanya bunga. Melibatkan bunga. Nah, ini adalah struktur bunga secara umum ya, secara umum, meskipun nanti bentuk bunga itu beda-beda, tapi biasanya untuk strukturnya ataupun komposisinya bagian-bagiannya hampir sama seperti itu ya, meskipun nanti bentuknya seperti bentuk
kelopaknya berbeda gitu ya. Kemudian bentuk kelopaknya nanti akan mempengaruhi bentuk penempelnya benang sarinya seperti itu. Nah, ini gambaran umumnya. Ini adalah contoh bunga kembang sepatu. Nah, di sini mulai dari yang pertama, ini ada bagian tangkai bunga. Jelas ya, tangkai bunga. Kemudian akan ada yang namanya kelopak bunga yang hijau ini seperti daun. Kelopak ini masih seperti daun ya. Nah, kemudian di atasnya lagi yang berwarna itu kita sebut dengan mahkota. Apa namanya, Nak? Mahkota. Kemudian di tengah-tengahnya akan ada bagian yang besar seperti ini. Ini namanya putik. Apa namanya? Putik. Dan di ujungnya kita sebut kepala putik, gitu ya. Nah, kemudian di sekitar kepala putik itu, di sekitar putik itu akan ada yang namanya benang sari. Nah, benang sari ini biasanya terletak dekat dengan putik, gitu ya, untuk membantu proses penyerbukan itu lebih mudah. Nah, gitu ya. Ini struktur bunga. Kita ulang ya. Tadi ada tangkai, kemudian yang hijau ini kelopak, kemudian mahkota yang berwarna. Mahkota biasanya berwarna untuk menarik perhatian serangga. Nah, kemudian ada benang sari dan juga kepala sarinya. Jadi dalam kepala sari ini ada serbuk sari. Nah, kemudian ada putik. Di ujungnya ada kepala putik. Nah, jadi untuk tumbuhan sendiri itu biasanya ada dua jenisnya. Ada yang berumah dua. Nah, kenapa dikatakan berumah dua? Contoh nih, kita bayangin aja, orang ada keluarga ini rumahnya dua. Satu rumahnya ditempatin oleh si ayah, satu lagi ditempatin oleh si ibu. Jadi rumahnya dua. Jadi dalam satu rumah itu hanya ada satu induk, gitu ya. Jadi dikatakan berumah dua hanya memiliki satu alat perkembangbiakan saja, gitu ya. Di satu bunga ini, misalnya bunga, ya kan? Bunga ini hanya punya putik saja, gitu. Sementara kalau untuk serbuk benang sarinya itu di bunga lain, ada bunga lain yang punya benang sari saja. Nah, gitu ya. Jadi terpisah dia, nggak ada di satu bunga. Itu namanya berumah dua. Paham ya? Nah, contohnya pepaya. Makanya pepaya itu biasa pohonnya itu ada pohon pepaya jantan sama pohon pepaya betina, gitu ya. Dan biasanya yang ada buahnya itu adalah pepaya betina, gitu ya. Nah, kemudian ada yang berumah satu. Berumah satu seperti ini yang kita jelaskan tadi. Di satu bunga ada putik dan benang sarinya. Dan ini banyak, seperti mangga, jeruk, dan yang lainnya. Oke, paham ya? Paham ya, Nak ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk proses penyerbukan itu seperti yang Ustadz bilang tadi, nanti dari benang sari kan terdiri atas tangkai putik dan kepala putik nih. Tangkai sari dan kepala sari, gitu ya. Nah, nanti untuk tangkai sari ini tangkai sari ya, bukan tangkai putik ya. Tangkai sari ini atau benang sari ini biasanya pecah, kepala sari ini nanti dia akan masuk ke dalam kepala putik. Nanti dia akan berjalan seperti ini ke dalam saluran ini menuju ke bakal buah, sehingga terjadi proses yang namanya penyerbukan. Atau apa, Nak, tadi, Nak, bahasa sainsnya? Polinasi, kan ya? Penyerbukan atau polinasi. Nah, jadi untuk membentuk satu bakal tumbuhan baru yang kita sebut biji, jadi syaratnya itu harus ada bunga. Nah, bunga itu nanti akan berkembang menjadi buah, ya, buah. Dan kemudian buah akan menjadi biji. Tapi ada juga tumbuhan yang bunganya saja tidak menghasilkan buah, langsung dia membentuk biji di situ. Ya, membentuk biji di bagian bakal buah. Jadi bakal buahnya terbentuk di sini, langsung menjadi biji, berkembangnya besar seperti mawar, gitu ya. Mawar kan nggak ada buahnya. Oke. Nah, untuk jenis penyerbukan, kalau penyerbukannya dilakukan di satu bunga, biasanya bunga yang berumah apa nih? Berumah satu ya. Ini namanya penyerbukan sendiri. Apa namanya, Nak? Penyerbukan sendiri.
Nah, kemudian kalau dia penyerbukannya di satu batang tumbuhan gitu ya. Misal nih, benang serbuk sari yang ini jatuh ke sini, ke putik sini. Gitu ya. Dari sini ke jatuh ke sini. Nah, ini namanya penyerbukan tetangga. Bisa ya? Penyerbukan tetangga. Nah, kemudian kalau misalnya ada tumbuhan, ada dua tumbuhan nih, ya kan, sama jenisnya, sama-sama mangga gitu ya. Nah, mangga A, kemudian bunga mangga A, kemudian serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga mangga B. Nah, maka itu disebut dengan penyerbukan silang. Nah, kemudian kalau penyerbukan bastar, ini bunga satu bunga sama seperti tadi, hampir seperti silang, cuman jenisnya beda. Biasanya yang berdekatan, hampir mirip. Contohnya anggrek A dengan anggrek B. Kan anggrek itu banyak jenisnya, gitu ya. Kemudian silangkan, gitu ya. Atau mawar jenis A, nanti kan mawar tuh banyak tuh jenisnya kan. Kemudian disilangkan dengan mawar yang lain, gitu ya. Nah, jadi yang penting berdekatan. Atau gini deh, biasa percobaan ini ya, biasa dilakukan di proses percobaan. Misal nih, cabai merah, bunga cabai merah disilangkan dengan bunga cabai hijau. Nah, itu namanya penyerbukan bastar, gitu ya. Paham ya, nak ya? Nah, oke. Kemudian penyerbukan itu juga bisa dibantu oleh angin. Nah, biasanya contohnya seperti apa, nak? Biasanya serbuk sarinya seperti apa? Pernah nggak sih kalian nonton film yang ada bunganya terembus angin bisa lepas gitu, ke awan-awan gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu, dibantu oleh angin yang ringan dia. Nah, kemudian kalau yang dibantu hewan, biasanya dia punya mahkota yang menarik. Kemudian ada yang dibantu oleh air, biasa tumbuhan air. Dan dibantu oleh manusia, biasanya dibantu oleh manusia itu yang mereka memiliki perkebunan. Nah, jadi mereka dekatkan saja untuk serbuk sarinya itu diambil, kemudian diletakkan di bunga yang lain, seperti itu ya. Itu namanya penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif. Jadi seperti yang Ustadz bilang tadi, perkembangan vegetatif itu melibatkan satu induk saja, gitu ya, satu induk saja. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif ini ada dua. Yang pertama kita sebut perkembangbiakan secara alami, gitu ya, vegetatif alami. Dan yang kedua vegetatif buatan. Nah, untuk yang vegetatif alami bisa dibaca sendiri jenisnya apa aja. Ada tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, geragi, rizoma. Kemudian yang buatan ada mencangkok, mensetek, okulasi, dan menyambung. Nah, bagaimana ini? Nah, sebenarnya untuk penjelasannya nanti akan Ustadz jelaskan selanjutnya. Nah, kita ambil manfaatnya dulu. Nah, jadi kenapa perkembang vegetatif ini bisa lebih banyak dipakai oleh manusia, gitu ya. Nah, biasanya generatif itu lebih banyak dipakai untuk penelitian. Nah, ini juga ya sama. Nah, jadi manfaatnya itu sebenarnya banyak banget. Nah, biasa petani itu lebih memanfaatkan perkembangbiakan vegetatif ini untuk memperbesar hasil panen mereka, gitu ya. Karena tumbuhan yang dihasilkan dari perkembangan vegetatif ini, dia lebih cepat menghasilkan buah. Kemudian sifatnya juga sama kayak induknya. Jadi kalau ada induk tumbuhan yang sifatnya buahnya besar, kemudian manis, ya udah tinggal diatur saja perkembangbiakan vegetatifnya, nanti akan menghasilkan anakan yang buahnya besar, manis juga. Nah, dia betul-betul sama dengan induknya dan lebih mudah dilakukan. Nah, kenapa lebih mudah dilakukan? Nanti Ustaz jelaskan kenapa dia dikatakan lebih mudah dan dapat dilakukan pada tumbuhan yang nggak memiliki biji. Tadi konsepnya kalau dia ada biji harus ada bunga ya. Nah, ini berarti dilakukan pada tumbuhan yang nggak punya bunga, gitu ya. Oke, kita bedah satu-satu. Ini yang alami dulu ya, nak ya. Nah, ada tunas. Jadi tunas itu, kalau kita lihat tunas dari si pisang ini, dia dekat sama akar. Jadi berasal dari pangkal akar induk. Jadi dari akar induknya itu muncul yang baru, gitu ya,
muncul tunas baru atau calon tumbuhan yang baru, gitu ya. Nah, biasanya munculnya ini kalau kondisi si indukan itu sudah mulai menua, gitu ya. Karena kondisinya dia biasanya kalau sudah menua atau sudah mau mati, dia akan memunculkan tunas yang baru sehingga dia akan mengalami pembusukan dan besarlah tunas pisang yang baru muncul tadi. Seperti pengorbanan gitu loh. Contohnya ini pada pisang dan bambu, gitu ya. Nah, kemudian ada stolon. Coba kita lihat stolon ini. Jadi misal nih, kita bayangkan satu tumbuhan ini saja, gitu ya. Kemudian batangnya ada yang ke atas tumbuh, tapi ada juga yang ke samping, ke dalam tanah. Ke dalam tanah, ke samping. Nah, kemudian dari salah satu bagian dari batangnya itu malah memunculkan tumbuhan yang baru, gitu ya. Jadi seperti bersambung dia tumbuhan ini, antar tumbuhan yang di dekatnya, gitu ya, bersambung oleh batangnya yang tumbuh dalam tanah. Nah, ini kita sebut dengan stolon, gitu ya. Namanya apa, nak? Stolon. Oke, contohnya pada stroberi. Nah, kemudian ada juga umbi batang. Nah, ini contohnya bisa kita laksanakan juga. Kita butuh media tanah yang bagus, kemudian mendukung, gitu kan. Humusnya bagus, warnanya kehitaman, gitu ya. Contohnya di tanah Brastagi sana deh, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kalau petani-petani kentang di sana, gitu ya, dia akan menanam kembali kentang yang sudah dipanennya satu-satu, gitu kan. Nah, coba lihat nih, dari satu kentang akan muncul tunas-tunas baru. Jadi satu tunas ini satu tumbuhan, nak, gitu ya. Jadi nanti dari hasilnya ini kalau sudah berkembang besar, nanti satu ini akan memunculkan satu kentang yang lain, gitu ya, sehingga akan muncul bergerombol-gerombol kentang, gitu ya. Itu konsep dari umbi batang. Nah, jadi maksudnya apa batang? Jadi sebenarnya kentang itu batangnya, nak. Kentang itu batang tumbuhan itu, gitu ya. Paham ya? Bengkoang juga, gitu ya. Bengkoang itu batangnya, gitu ya. Nah, paling serabut-serabut dari bengkoang atau serabut dari kentang itulah akarnya. Nah, itu konsep umbi batang. Nah, kemudian nanti berbeda dari rizoma. Rizoma itu contohnya pernah lihat jahe ya, atau kunyit ya. Jadi kalau misalkan kita lihat jahe sama kunyit, itu tahu apanya, nak? Itu juga batangnya, gitu ya. Itu batangnya. Nah, batangnya itu, tapi dia batangnya tertinggal di tanah, makanya disebut dengan akar tinggal orang biasanya, padahal itu batangnya, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya, ini contohnya kunyit deh, atau jahe ya, jahe, kita bisa bilang jahe. Nah, jahe itu nanti kalau misalkan kita tanam atau kita pernah beli jahe, nanti akan ada akar-akarnya seperti ini ya. Akarnya itu seperti ini. Nah, kemudian nanti akan muncul yang hijau atau daunnya, gitu ya. Bedanya apa dengan umbi batang? Jadi kalau batang ini, dia batang menyerupai akar, gitu ya. Batang menyerupai akar. Ini juga sama sebenarnya, tapi untuk akar yang tumbuh dari batangnya ini, dari rizomanya ini, berbeda sama di sini. Kalau di sini akarnya pertama tumbuh di dalam dari buah kentangnya ini, jadi dalam. Kalau ini dia harus menumbuhkan akar yang baru untuk kemungkinan dia dipakai untuk menyerap air. Beda sama ini, dia mendapatkan makanan dari dalam buah kentangnya ini. Karena dalam buah kentang ini sudah banyak nutrisi karbohidrat yang bisa dipakai untuk pertumbuhan awal. Nanti kemudian kalau sudah habis, biasa akan mulai tumbuh akar-akar yang baru. Itu bedanya ya. Beda dari umbi batang dengan rizoma. Oke, nak, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada yang namanya umbi lapis. Nah, umbi lapis ini mungkin kita pernah sering lihat, terutama pada kelompok bawang ya, bawang merah, bawang bombay ya. Jadi bentuknya itu, dan juga bawang putih, bentuknya itu
berlapis-lapis. Jadi kalau kita belah, nah nanti akan muncul lapisan-lapisan dari bawang itu. Jadi dari lapisan itu sebenarnya nanti kalau misalkan petani bawang itu kalau dia mau nanam bawang, nanti bawangnya itu ditanam dia, ya kan? Nah kemudian dari ketika di dalam tanah, lapisan dari bawang-bawang itu akan terkelupas, gitu ya, mengelupas, tapi tetap di deket-deketan gitu ya. Dan tiap lapisan itu akan membentuk tanaman baru, gitu ya. Nah, jadi makanya kalau misalkan petani bawang itu dia nanam satu bawang aja biasanya, bawang yang bagus, gitu ya. Bawangnya ditanam, kemudian nanti dari satu bawang itu setelah 3 bulan biasanya kan muncul bergerombol-gerombol bawang, banyak bawang gitu ya dalam satu tempat tanam tadi, gitu ya. Untuk umbi lapis itu konsepnya. Jadi dia tumbuhan baru tuh muncul dari lapisan-lapisan dari si bawang tadi, gitu ya. Nah kemudian ada umbi akar. Kalau umbi akar itu adalah akar yang mengalami pembesaran. Nah jadi kalau macam wortel atau ubi kayu itu sebenarnya akarnya nak, tapi itu jadi penyimpanan makanan di sana, gitu ya. Kemudian mereka membesar dan banyak zat-zat penting di sana yang disimpan. Nah jadi kalau misalkan untuk konsep umbi akar, nah biasanya orang lebih menggunakan konsep ini untuk wortel, gitu ya. Jadi biasanya orang itu kalau menanam wortel, kita potong ujung wortelnya yang bagian sini, sisakan sedikit, gitu ya. Nah kemudian ditanam ya, tapi tidak terlalu dalam, gitu ya. Nah kemudian akan muncul dari bagian pangkal batang ini batangnya. Jadi kalau wortel kemudian ada bagian keras di sini itu batangnya, kemudian yang ke atas itu yang warna hijau biasanya itu daunnya, gitu ya. Nanti akan muncul di bagian pangkal batang ini ya, tunas-tunas baru. Coba lihat nak, ini kan banyak nih, gitu ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya dalam satu nih ya. Ini contohnya di sini, ini banyak juga. Jadi satu batang itu yang tumbuh itu satu tumbuhan nak, satu batang satu tumbuhan, gitu ya. Nah di biasanya wortel itu juga bergerombol tumbuhnya, gitu ya. Nah dan berdekatan. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah ini kita masuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif yang buatan. Nah kita masuk ke bagian cangkok atau mencangkok. Jadi biasanya kalau misalkan di praktikum sekolah dasar seperti kita, biasanya kalau ada ujian praktek, kita bakal praktek seperti ini, mungkin biasa IPA. Prakteknya biasa perkembangbiakan vegetatif secara buatan biasanya, karena umumnya seperti itu, dan karena ini mudah dilakukan dan mudah sekali untuk diterapkan. Nah contohnya ini mencangkok ya. Jadi kalau mencangkok itu, kita lihat ya. Mencangkok itu kita ambil satu batang atau satu cabang dari batang. Nah kemudian kita iris, kita hilangkan kulitnya sampai nampak bagian putihnya, atau kita sebut kambiumnya, gitu ya. Nah kalau sudah tampak kambiumnya, diiris sampai betul-betul kering, ya kan. Nah kemudian ditutupi dengan tanah yang baik, mengandung humus dan biasanya berwarna hitam, gitu ya. Ditutupi, kemudian diikatkan dengan menggunakan ujung ke ujung ini ya, ujung dengan ujungnya dengan menggunakan tali, gitu ya. Nah jadi seperti ini. Nah kemudian biasanya sudah seperti ini ditusuk-tusuk dengan menggunakan kayu kecil, gitu ya, kayu kecil ditusuk-tusuk agar udaranya bisa masuk ke dalam sini, gitu ya. Dan biasanya juga disiram. Jadi nanti luaran dari mencangkok ini, nanti setelah dia 1 bulan, gitu ya, nanti akan muncul akar-akarnya, akar-akar dari bagian kambium ini. Unik ya, dari kambium dikikis tanah akan muncul akar, gitu ya. Tapi ini hanya bisa terjadi oleh pada tumbuhan yang berkambium atau tumbuhan dikotil atau monokotil. Tumbuhan mono, bukan, tumbuhan dikotil. Dikotil itu berkambium. Oke. Nah kemudian stek. Nah tadi kan ada umbi
akar. Contohnya ubi kayu. Nah, biasanya petani itu lebih menggunakan stek pada ubi kayu, lebih mudah. Tinggal ambil batangnya, potong, tapi potongnya menyamping seperti ini ya. Kemudian ditancapkan ke tanah, jadi deh tumbuhan baru, tumbuh akar, tumbuh bakal daun. Gitu aja stek ini. Dan hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium juga. Nah, kemudian menempel. Nah, kalau menempel, ini menempel dia, misalnya ada tumbuhan yang berbeda, tumbuhan yang sama jenisnya. Misalnya ini ada mawar merah sama mawar putih, gitu ya. Jadi kemudian kalau mawar kecil banget ya, mangga aja deh, mangga deh. Jadi misalnya Ustadz punya dua pohon mangga. Mangga pertama pohonnya dia buahnya kecil tapi manis, gitu ya. Kemudian mangga kedua buahnya besar tapi kecut. Jadi Ustadz ambil aja tunas batang atau tunas cabang dari mangga yang buahnya kecil kemudian manis tadi. Ustadz ambil, Ustadz potong, Ustadz pindahkan ke tumbuhan mangga yang buahnya besar kemudian yang masam tadi. Jadi Ustadz pindahkan ke situ. Nanti kemungkinan bisa memunculkan buah mangga yang buahnya besar kemudian manis, gabungannya, gitu ya. Jadi menggabungkan dua tumbuhan yang sejenis ya, meskipun sifatnya berbeda, sifat buahnya atau sifat hasilnya, gitu ya. Nah, itu namanya menempel, atau istilah gampangnya menempelkan tunas batang, tunas cabang, gitu ya. Ini namanya menempel. Nah, kalau menyambung ini lebih mudah lagi. Ini biasa kita bermain di bagian pucuk. Biasa pucuk itu kan masih baru, gitu ya. Kita ambil aja, kita potong pucuk dari tumbuhan seperti mangga tadi ya. Mangga tadi kita potong, kemudian kita sambungkan ke pucuk dari tumbuhan yang lain. Nah, gitu ya. Tapi untuk penyambungannya seperti ini. Untuk pemotongannya, gitu ya, agar benar-benar menyatu dan harus diikat dengan kuat dan tertutupi. Nanti mungkin sekitar setelah 2 minggu atau 3 minggu maka sudah akan tersambung, atau lebih fixnya 1 bulan deh. 1 bulan akan sudah nyambung. Nah, jadi itu aja untuk pembelajaran hari ini. Sebenarnya sedikit. Kalian hanya harus memahami perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu seperti apa, dan jangan bingung ya. Kalau bingung kalian bisa tanya Ustadz, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas yang Ustadz jelaskan tadi, kalian bisa tanya Ustadz, japri Ustadz melalui WA, dan Ustadz akan jelaskan lagi, gitu ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, memang perkembangbiakan itu intinya adalah mencegah kepunahan, nak. Kemudian kita tadi bisa bedakan perkembangbiakan itu ada 2 jenis, ada yang vegetatif, ada yang generatif. Kemudian yang generatif itu biasanya pada tumbuhan melalui proses penyerbukan. Kemudian kalau yang pada yang vegetatif itu banyak jenisnya, tadi sudah kita jelaskan. Ada tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, geragi, rizoma. Dan yang vegetatif ada mencangkok, stek, okulasi, menyambung. Jadi sebenarnya kalau kalian paham dengan konsep yang Ustadz jelaskan tadi, ini adalah kesimpulan konsep yang sudah kita pelajari tadi. Ini akan sangat mudah kalian untuk memahami dari perkembangbiakan tumbuhan itu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangbiakan pada hewan, dan ini mungkin lebih unik lagi, dan kita akan lebih banyak berbicara pada perkembangbiakan generatif. Karena hewan itu nanti kita bisa lihat bagaimana kalau misalkan kuda dikawinkan dengan zebra, kuda dengan zebra, anaknya seperti apa, atau zebra dengan keledai, anaknya seperti apa. Nah, ini unik banget, gitu ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan ini catat ya, nak ya, dicatat kesimpulannya. Dan kemudian, nah, kalian kerjakan yang ada di worksheet yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian, yang ada sama orang tua kalian. Jadi hari ini nggak ada kuis online, kalian cukup mengerjakan worksheet kalian itu saja. Kalian cukup mengerjakan worksheet kalian itu saja.
Kemudian dari worksheetnya itu nanti bisa kalian kumpul sesuai dengan waktu pengumpulan. Nah, jika sudah selesai maka kalian Ustadz acungi jempol, kalian adalah anak yang hebat. Oke? Demikian untuk pembelajaran hari ini, meskipun agak panjang tapi insya Allah mudah dipahami dan semoga jadi kebaikan ilmu buat kita semua. Kita tutup dengan doa selesai belajar. Yuk sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.